Shalom adik sekolah minggu dan juga adik-adik para remaja dan juga Amang Inang yang mendampingi adik-adik sekolah minggu untuk ibadah online hari Minggu ini. Kembali lagi bersama dengan Kak Noe dan Kak Okta. Iya, kita hari ini mau ibadah online lagi ya Kak ya. Nah, adik-adik sudah siap semua? Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita berdoa dulu. Oke, nah doanya ikutin kata kakak. Ikutin doa kakak ya. Kita belajar berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Pada hari ini kami akan mulai ibadah online kami. Berkati kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Amin. Nah, kalau ada yang masih ngantuk gimana nih Kak? Bangun ya. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik, kita bernyanyi, kita berdiri. Nyanyi apa kita Kak? Hari ini untuk lagu pembuka kita akan nyanyi lagu Marta Tahu. Marta Tahu Bakar. Akan mempersembahkan lagu pujian. Mari kita dengarkan bersama. Harinya Tuhan, mari
dan abang guru sekolah minggunya ya. Dan jangan lupa latihan dulu di rumah biar nanti hasilnya mantap, bagus ya. Nah sekarang kita mau nyanyi lagi nih Kak. Nyanyi lagu apa ya? Berjalan. Ku mau berjalan dengan juru suara. Aku mau berjalan juru selamatku. Sebelum mendengarkan renungan, kita bernyanyi lagu Selidiki Aku. Shalom, salam sehat buat kita semua. Hai sekolah minggu HKBP Limo, para remaja, salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh ketemu lagi saat ini, sapaan firman Tuhan lewat channel YouTube HKBP Limo. Kita bersyukur dengan sarana yang ada. Namun sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan saat ini, hari ini kami boleh ada sebagaimana ada oleh karena kasih penyertaan-Mu. Bahkan kami Tuhan sungguh bersyukur kami mau mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu menguasai hati pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami Tuhan
untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunin kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar doa kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus, Tuhan kami, penyelamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, baiklah, dalam kasih Tuhan, kita diberkati oleh firman-Nya. Kita mau belajar akan kebenaran firman-Nya, yaitu dari Lukas 22, dimulai dari ayat 56 sampai 62. Demikian firman Tuhan. Boleh diikutin di rumah. Inang boleh baca dari sini. Namun sebelumnya Inang memperkenalkan diri. Sudah lama kita tak berjumpa. Boleh dipanggil Inang Mika, boleh dipanggil Kakak Mika. Terserah. Satu hal, kita semua sukacita. Baiklah, kita mau baca bersama-sama atau dengarkan baik-baik, yaitu dari Lukas 22 dimulai dari ayat 56 sampai 62. Demikian firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ayat yang terakhir, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita mau teliti dulu di ayat 61, atau kita lihat dulu ke atas dengan perikop Alkitab. Petrus menyangkal Yesus. Sebelum terjadi hal ini, Tuhan Yesus sudah pernah memperkatakan ini kepada muridnya, yaitu bernama Petrus. Namun sebelum kita baca ayat pendukungnya yang ada di Matius 26, kita coba dulu selidikin di ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Coba dulu kita selidikin. Sebelum terjadi peristiwa ini, Tuhan Yesus sudah pernah mengingatkan Petrus di dalam kitab Matius 26 ayat 33 sampai 35. Demikian perkataan Yesus sebelum peristiwa ini terjadi. Sudah pernah Yesus mengatakannya, karena kita tahu setiap apapun isi hati kita, Tuhan Yesus amat tahu. Demikian perkataan Yesus sebelum terjadi peristiwa penangkapan Yesus, yaitu di Matius 26 ayat 33b dengan perikop Alkitab, Petrus akan menyangkal Yesus. Saya ulang lagi, Petrus akan menyangkal Yesus. Demikian perkataan Yesus kepada Petrus. Ayat
32 kita naik sedikit. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkalmu. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Nah, di sini menjadi perenungan buat kita, adik-adik sekolah minggu, para remaja Limo, para remaja HKBP Limo, dan pendengar, penonton YouTube channel HKBP Limo yang setia. Kita mau coba selidikin, kita mau coba pelajarin mengapa sebenarnya Simon Petrus, murid Yesus itu menyangkal atau tidak mengakui bahwa ia mengenal Yesus. Dengan tema di sini tema kecil, oleh karena ketakutan luar biasa sehingga ia tidak mengakui pengikut Yesus. Inang ulangi lagi. Oleh karena ketakutan luar biasa sehingga tidak mengakui pengikut Yesus. Itu sebagai tema kecil kita buat kita semua yang dikasihi Tuhan, pengikut Yesus yang menjadi perenungan bagi kita. Nah, pertanyaannya tadi, mengapa sih si Petrus itu menyangkal sampai 3 kali? Dengan singkat padatnya, perkataan Petrus yang pertama, seorang perempuan mengamati. Yang kedua, seorang lain lagi. Yang ketiga, orang lain lagi, berarti 3 orang yang berkata kepada dia, bukan orang yang sama. Kira-kira demikian bahasa singkatnya. Hai, kamu kan bersama Yesus itu. Oh tidak, saya nggak kenal itu. Saya nggak kenal dia. Saya nggak tahu apa yang engkau katakan. Seperti itu perbincangan atau perkataan Simon Petrus. Nah, sesuai dengan tema kecil yang Inang buat, oleh karena ketakutan, sesungguhnya kita tahu Petrus murid Yesus, di mana ketika itu masa pelayanan Yesus, mereka senantiasa bersama-sama. Mereka bersama pergi ke bait Allah, ke bait suci, atau kalau yang kita tahu saat ini ke gereja, memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan supaya orang banyak bertobat. Simon Petrus bersama-sama Yesus, yaitu di mana Tuhan Yesus sanggup memberi 4.000 orang makan. Peristiwa yang lain lagi, sanggup memberi makan sekitar kira-kira 5.000 orang makan dengan 5 roti 2 ikan. Sisanya luar biasa. Masih lagi kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus, sanggup menghidupkan orang mati, mencelikkan mata yang buta, orang lumpuh berjalan. Masih banyak lagi mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, masih banyak lagi perbuatan-perbuatan baik. Si Petrus tahu itu karena Petrus selalu bersama Yesus. Nah, perenungan firman buat kita, adik-adik sekolah minggu, para remaja HKBP Limo yang ada di sini, Petrus menyangkalnya. Kenapa bisa begitu? Itu kembali kepada tema yang ada, ketakutan luar biasa. Kita juga yang ada ini, pengikut Yesus yang ada sekarang ini, di zaman ini, bisa terjadi bagi kita
oleh karena ketakutan luar biasa, kita bisa mengingkari, kita bisa tidak mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus. Di mana si Petrus melihat peristiwa yang dialami Tuhan Yesus saat penangkapannya, tentara Romawi membawa pentungan dan alat-alat yang lain yang sungguh menakutkan. Belum lagi Yesus diolok-olok, dicemoohkan, diteriakin, dan banyak hal lagi. Yesus diperlakukan tidak manusiawi. Itu yang membuat Petrus menjadi takut sekali. Nah, untuk kita sekarang ini pengikut Yesus, sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi sulit, contoh khusus mengenai iman percaya kita. Jika kita ditanya dengan demikian, apakah engkau pengikut Yesus? Apa jawaban kita? Jika kita jawab iya, jika engkau pengikut Yesus, engkau harus ditangkap, dipenjarakan. Contoh. Namun, walaupun apa yang terjadi, satu kata yang harus kita katakan, ya, saya pengikut Kristus. Itu yang menjadi jawaban kita jikalau kita diperhadapkan situasi sulit, apalagi mengenai iman percaya kita. Kita harus memperkatakan itu dengan iman, mati hidup di dalam Yesus, karena kita diciptakan oleh Yesus. Mati hidup kita dijamin oleh Yesus, karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi buat adik-adik sekolah minggu, para remaja, bahkan pendengar, penonton YouTube channel HKBP Limo yang setia, sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi apapun, kita jangan takut memperkatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang boleh menjadi pedoman bagi kita. Jangan takut. Dalam kehidupan kita saat ini banyak tantangan, masalah, persoalan yang kita hadapin. Apapun masalahnya, mari datang kepada Tuhan. Kita kembali lagi mengamati atau mengingat kembali Simon Petrus ini siapa atau bagaimana. Dia menyadari kesalahannya di ayat terakhir tadi. Ia menangis dengan sedihnya, berarti ada penyesalan. Dia datang kepada Tuhan. Kita tahu dia diutus menjadi penjala manusia. Dia salah satu murid Tuhan Yesus yang semangat, yang rajin, dan dia diutus memberitakan firman kehidupan ke tengah-tengah dunia ini. Beda dengan murid Tuhan Yesus yang bernama Judas. Kita tahu dia mengkhianati Yesus. Dia menyadari pengkhianatannya. Uang pengkhianatannya dibuang, dilemparkan, lalu bunuh diri. Bukan seperti itu. Tuhan Yesus Maha Pengampun. Jikalau kita terlanjur melakukan salah, dosa, datang kepada Tuhan, minta pengampunan, lalu kita diselamatkan. Tuhan pasti memberi jaminan hidup kekal kita, asal kita mau menyadari kesalahan kita mau datang ke Tuhan Yesus, kita bertobat atau meninggalkan kebiasaan buruk kita. Nah, buat adik-adik sekolah minggu semuanya, para remaja HKBP Limo, bahkan semua yang mendengar, yang menonton YouTube ini,
Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Apapun masalah tantangan yang ada, percayalah Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Jangan takut, yakinlah bahwa hidup kita dijamin oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadapan-Mu bersyukur. Firman-Mu yang sudah hamba sampaikan, kiranya dengan pengajaran Roh Kudus-Mu menyampaikan itu ke setiap hati kami yang mendengarkannya. Engkau mengasihi setiap murid-murid-Mu. Engkau mengasihi setiap kami yang percaya kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus, dengan perjalanan kami yang menghadapi tantangan masalah yang ada, apalagi dengan pandemik yang ada ini Tuhan, sungguh luar biasa sebagai tantangan hidup kami. Mohon Tuhan kekuatan, mohon Tuhan bimbingan-Mu, tuntunlah kami di jalan-Mu, agar kami boleh berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami, oleh karena ketakutan luar biasa, hamba-Mu Petrus tidak mengakui bahwa Petrus pengikut-Mu. Kiranya dalam kehidupan kami Tuhan, mohon agar kami jangan mengikuti dengan hamba-Mu ini. Kiranya kami tetap setia kepadamu Tuhan, di dalam susah maupun senang. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu berdoa untuk setiap adik-adik kami sekolah minggu, para remaja, guru sekolah minggu, berkatin semuanya Tuhan. Jawablah Tuhan doa-doa mereka Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua yang ada. Engkau percayakan Tuhan untuk memelihara, merawat adik-adik sekolah minggu yang ada. Berkatinlah Tuhan usaha pekerjaan setiap orang tua yang ada Tuhan, agar mereka boleh menjalankan tugasnya sebagai orang tua dengan sukacita, kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk setiap pemimpin gereja, para pendeta, misionaris, parhaladomu, semuanya Tuhan, pekerja-Mu, berkatin semua, agar setiap pelayan Tuhan bekerja di ladang Tuhan penuh urapan, penuh semangat. Biarlah Tuhan lewat tugas pelayanan mereka sesuai dengan bidang masing-masing boleh memuliakan Engkau, boleh sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk bangsa negara kami ini Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, Presiden kami, kabinetnya, TNI, Polri, demikian juga Tuhan, tim medis. Berkatin semuanya Tuhan, jauhkan dari si jahat Tuhan setiap pemimpin kami. Jikalau ada Tuhan oknum-oknum yang ingin mengganggu ketentraman negara kami ini, kami serahkan ke dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, kami tinggal dalam negara kami ini, hidup dalam suasana kondusif. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang ada. Secara khusus Tuhan jemaat HKBP Limo. Berkatin semua Tuhan, urapi Tuhan, ingatkan Tuhan. Agar mereka boleh rindu, boleh haus akan kebenaran firman-Mu. Dan boleh datang Tuhan beribadah ke setiap hari Minggu di gereja ini Tuhan. Kiranya kami mendapat memperoleh kekuatan ekstra, kesehatan prima yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, masih banyak Tuhan yang kami minta kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Berikanlah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ajarin kami untuk selalu bersyukur, agar kami Tuhan mendapat ketenangan, mendapat ketentraman. Biarlah hidup kami Tuhan, lewat kata perbuatan kami, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus
dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur kehadirat-Mu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Sintua Mika Sianturi ya Kak. Sekarang Kakak Okta dan kami akan memberikan tugas untuk adik-adik sekolah minggu tentang firman yang tadi dibawakan oleh Inang Sintua. Untuk orang satu menyanyikan lagu yang tadi pertama, lagu pembuka kita itu Marta Tahu Menuki di video kan ya. dikirim ke abang-abang dan ibu kakak dan sekolah minggu. Yang kedua itu ada orang 2 dan orang 3, yaitu menggambar dan mewarnai ayam jantan. Ayam jantan berkokok. Yang bagus ya, orang 2 dan orang 3. Nah, untuk orang 4 dan pra remaja, jelaskan pertanyaan ini. Mengapa Petrus merasa sedih dan menangis ketika mendengar suara ayam jantan berkokok? Dijelaskan ya, dikirimkan melalui video. Oke? Kakak dan abang tunggu ya tugasnya. Nah, sekarang kita mau Membuang persembahan. ya, mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh menitipkan persembahannya kepada orang tua dan kepada sintua lingkungannya ya. Kita bernyanyi lagu Bawa Persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa
Selamat hari